Halo, saya Octavia Diamonika akan presentasikan tugas akhir saya yang berjudul Kajian Tingkat Kenyamanan Spasial dan Temporal di Kota Bandung dan kaitannya dengan perubahan tutupan lahan. Pertambahan jumlah penduduk menurut Adiana 2009 menyebabkan peningkatan temperatur permukaan. Tahun 2017, penduduk Kota Bandung 2 juta jiwa, rata-rata laju pertumbuhan penduduk 0,29% per tahun menurut BPS 2017. Kemudian, terjadinya pengurangan kawasan vegetasi atau hutan di Bandung yang luas lahan hijaunya berkurang 3.000 hektar atau 1,4% per tahun menurut Tursilawati 2007. Selanjutnya, tingkat kenyamanan di Kota Bandung dikategorikan nyaman ketika temperatur udaranya 24,7 derajat Celcius menurut penelitian Karyono 2006. Selanjutnya, Nugraha 2017 melakukan pengukuran THI di 3 titik observasi di Kota Bandung. Hasilnya ialah nyaman optimal dan hangat nyaman. Selanjutnya, pada penelitian IG dan kawan-kawan 2017 di Abuja, Nigeria mengatakan bahwa pengaruh perubahan tutupan lahan dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini ialah perlu adanya kajian lebih lanjut tentang tingkat kenyamanan dengan metode THI di Kota Bandung dengan wilayah kajian yang lebih luas secara spasial dan rentang waktu yang lebih lama secara temporal, serta kaitannya dengan perubahan tutupan lahan. Data dan metode. Data yang digunakan ialah data satelit Landsat 578 dengan resolusi spasial 30 meter x 30 meter yang dapat diunduh di Earth Explorer US.government. Kemudian dari periode tahun 2001 hingga 2019. Selanjutnya yaitu data temperatur dan kelembaban observasi Taman Alat Prodi Meteorologi ITB tahun 2013 sampai 2018. Koreksi data. Stasiun BMKG Cemara Bandung tahun 1989 sampai 2014 untuk kondisi temperatur dan kelembapan dapat diunduh di dataonline.bmkg.go.id. Yang pertama yaitu perhitungan surface temperatur dengan melakukan perhitungan spectral radiance, brightness temperatur, NDVI, fractional vegetation, dan surface temperatur. Selanjutnya, dari hasil surface temperatur akan didapat temperatur udara dan kelembapan udara. Selanjutnya dilakukan koreksi data temperatur udara dan kelembapan relatif sebagai berikut, dan kemudian baru dihitung perhitungan THI dengan metode Neuwirth 1977, di mana batas kenyamanan menggunakan selang kenyamanan berdasarkan Neuwirth 1977 dan Emmanuel 2005 yang dimodifikasi untuk iklim tropis oleh Effendi 2007, di mana kecil sama dengan 24 nyaman, 25 sampai 27 sebagian nyaman, besar dari 27 tidak nyaman. Hasil dan pembahasan. Dapat dilihat karakteristik temperatur dan kelembapan wilayah Kota Bandung berdasarkan data BMKG 1989 sampai 2014, di mana temperatur tertingginya 23,8 derajat Celcius bulan Oktober dan diikuti bulan September 23,5 derajat Celcius, dan temperatur terendahnya bulan Juli 22,7 derajat Celcius. RH tertingginya bulan April, Februari 81% dan bulan September, di mana RH terendahnya 71%. Selanjutnya, sebelum melakukan analisis dari THI, tutupan lahan, temperatur udara, dan kelembapan, saya membagi wilayahnya menjadi wilayah Kota Bandung menjadi 4 bagian, yaitu Utara, Sidadap dan lain, Bandung Timur, Mandala Jati dan lain-lain, Bandung Selatan, atau pusat kota, selanjutnya Bandung bagian Barat, di mana Bandung Kulon, dan lain-lain. Perubahan tutupan lahan. Pada gambar dapat dilihat tutupan lahan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Daerah non-RTH mendominasi dibanding daerah RTH, di mana hingga tahun 2019 RTH yaitu terdapat di Bandung bagian timur saja, yaitu Desa Cisuripan, dan utara daerah Tangkuban Perahu. Selanjutnya,
Grafik luas area perubahan tutupan lahan dapat dilihat di sini. Area non-RTH 14.000 hektar data tahun 2019 dari total luas lahan Bandung yaitu 16.000 hektar atau hampir 70% wilayah Bandung ialah wilayah non-RTH. Hingga tahun 2019 wilayah RTH menurun pesat, hanya 30% dari wilayah Kota Bandung yang merupakan wilayah RTH. Kemudian perbandingan dengan kajian sebelumnya, saya menghitungnya sesuai dengan metode yang saya gunakan, yaitu pada LST di paper Himaya dan kawan-kawan. Dapat lihat sini nilai yang sudah sama dengan range yang sama, meskipun dengan warna yang terlihat berbeda. Kemudian temperatur udara juga seperti pada gambar dengan penelitian Tursilawati 2007. Selanjutnya, hasil koreksi temperatur udara di mana RMSE sebelum dikoreksi 3,08, RMSE setelah dikoreksi 2,5. Dapat dilihat di sini sebelum dan sesudahnya. Kemudian, hasil koreksi kelembapan relatif juga RMSE sebelum dikoreksi 3,3, RMSE setelah dikoreksi 3,1 di mana sebelum dan sesudahnya dapat dilihat seperti ini. Temperatur udara dapat dilihat temperatur terendahnya 20 sampai 24 derajat Celcius terdapat di wilayah Bandung bagian timur dan utara, dan tertinggi 27 sampai besar dari 32 derajat Celcius terdapat di wilayah pusat kota dan Bandung bagian barat. Kemudian berikut adalah grafik persebaran temperatur udara. Dapat dilihat persebaran temperatur udara terjadi dari tahun ke tahun dan nilainya pun meningkat. Kemudian untuk setiap perbedaan tahun memiliki nilai temperatur udara yang berbeda, di mana Juli 25 sampai 30, Agustus 25 hingga besar dari 30, September 25 sampai besar dari 30, di mana 31% wilayahnya 28 sampai 30 derajat Celcius, 27% 26 sampai 28 derajat Celcius, 23% 30 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian temperatur udara pada beberapa tempat dengan perbedaan tutupan lahan di mana RTH yaitu Taman Alat Meteorologi atau Lebak Siliwangi dan Tahura, dan non-RTH BMKG, pusat kota dan pabrik. Dapat dilihat di sini temperatur wilayah RTH akan lebih tinggi, maksud saya akan lebih rendah dibanding wilayah non-RTH. Kemudian kelembapan relatif dapat dilihat bahwa rata-rata atau mayoritas kelembapan tertingginya 72-74% terdapat di timur dan Bandung bagian timur dan utara. Kelembapan terendah 60-66% masuk mayoritas terdapat di pusat kota dan Bandung bagian barat. Selanjutnya, kelembapan relatif dapat dilihat di sini bervariasi, ada 42%, 66 sampai 68%, 62 sampai 60%, 23%, 64 sampai 66% RH-nya itu terdapat 18%, dan 68 sampai 70% itu terdapat 13% RH-nya. Selanjutnya untuk bulan Juli sekitar 62 sampai 66, Agustus 66 sampai 70, September 64 sampai 70%. Kemudian temperatur humidity index dapat dilihat di sini. Untuk wilayah utara nyamannya hanya 6%, untuk timur 13%, pusat kota 3%, barat 2%, dan wilayah kota Bandung keseluruhan itu 7%. Kemudian sebagian nyaman itu 47% di utara, 52% di timur, pusat kota 41%, barat 44%, kota Bandung total kota Bandung 46%, kemudian tidak nyaman 47%, 35%-nya timur, pusat kota 57%, dan barat 54%. Dapat dilihat tidak nyaman di kota Bandung keseluruhan yaitu 47%. Selanjutnya berikut adalah grafik dari persebaran THI. Dapat dilihat nyaman itu hampir tidak ada, sebagian nyaman terdapat di tahun 2001, 2008, dan 2016, tidak nyaman 2004, 2013, dan 2019. Analisis hubungan THI dengan tutupan lahan dapat dilihat di sini. Ini merupakan lahan non-RTH, di mana apabila dia lahan non-RTH, temperaturnya akan lebih tinggi, kelembapannya akan lebih rendah, dan THI-nya lebih tinggi. Begitu juga dengan lahan RTH. Dapat dilihat di sini yang warna hijau akan lebih temperaturnya rendah, kelembapannya tinggi, dan THI-nya akan lebih rendah nilainya. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu THI di Kota Bandung bervariasi secara spasial. 7% wilayah Kota Bandung tergolong nyaman, 46% wilayah Kota Bandung tergolong sebagian nyaman, dan 47% tergolong tidak nyaman. Selanjutnya, secara nilai THI berfluktuasi secara temporal, dan secara umum nilai THI tergolong tidak nyaman meningkat dari tahun ke tahun.
Kemudian nilai THI memiliki hubungan dengan perubahan tutupan lahan yang ditunjukkan dengan nilai THI di wilayah non-RTH lebih tinggi daripada di wilayah RTH. Terima kasih, sekian dari saya.